Cian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, fi jama'atil ihtifal bizikra maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullahu jami'a. Yang saya hormati para alim ulama, asatizah, muballighah, da'iyah, para jamaah al-mubasysyarah secara langsung hadiran di Masjid Al-Mustanir Jakabaring listima'i muhadratid da'watil islamiyah fi ihtifal az-zikra maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal jamaah al-musyahidun aynama kuntum, atau para pemirsa di mana saja, bi rahmatillah daiman abada. Amin. Amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, tadi dua sudah penceramah, muqaddimah sudah selesai, ini nambah be. Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak ya. Kalau berkenaan dengan ayat-ayat masalah maulid ini sangat banyak. Cuman ada yang jarang menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 15 yang saya kutip tadi. Qad ja'akum minallahi, telah datang kepada kalian dari Allah, nuru wa kitabum mubin. Nur, dalam ulama tafsir menjelaskan huwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, kitabun kitabun Qur'anum mubin. Jadi kitab di situ artinya Al-Qur'anul Karim, yang dia adalah sesuatu yang jelas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa petunjuk oleh Allah untuk merubah dunia yang sedang gelap gulita. Takbir. Al-Qur'anu hudal linnas, unzila bihil Qur'anu hudal linnas. Baik itu untuk orang Arab atau bukan. Atau bukan. Orang Arab bukan. Saudara-saudaraku kaum muslim, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Saudara-saudara, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kalian nur, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya, mubayyin minaz zulumat ilan nur, yang bertugas menjelaskan dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan berbagai macam kerusakan. Diberikan penjelasan oleh Rasulullah Muhammad SAW, lalu berubah dunia ketika itu menjadi terang benderang. Lemak tidak kalau terang. Ini siang hari ada matahari, di masjid ini ada lampu, sehingga jelas
Dengan adanya cahaya ini kita bisa membedakan mana warna hijau, mana warna putih, mana warna hitam, mana warni. Dan kita bisa melihat siapa-siapa yang hadir. Mana Ustadz Oksa, mana Ustadz Oksa tadi? Ustadz Oksa yang ganteng, Ustadz Pendi tadi. Mana? Ada ya? Kusangkola mudik tadi. Bainal haqqi wal batili wa bainal halali wal harami, antara yang hak dengan yang antara yang halal dengan yang ini ndak zaman jahiliyah, bini wong bini gitu. Nah gawat. Ada motor ndak bayar pajak, sita. Ini balik zaman jahiliyah. Di dalam Islam yang namanya milkiyatul fardiyah, harta milik pribadi wajib dipertahankan dan tidak boleh dirampas, Pak ya. Kalau dalam Islam, Pak, motor dari Pak ora bayar pajak, ora opo-opo. Tapi kalau ketangkap Ustadz ini. Di dalam Islam memang seperti itu. Pajak diterapkan ketika negara sedang mengalami krisis. Batu bara kate, minyak kate, gas kate, emas kate, miskin. Saat itu baru negara bisa menerapkan pajak kepada rakyat yang punya uang. Tetapi ketika negara kaya, maka kalau Islam itu diterapkan, maka ayatnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ini anak-anak ini yang habis itu surah apa itu? Kalau tahu 10.000. Cepat. Ayat apa? Al-Anbiya ayat urung 20.000. Sudah saya siapkan, betul. Siap-siap ya anak-anak ya, yang bujang-bujang sahabat-sahabat ini, siap-siap dapat hadiah nih. Memang motor saya serama memang seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di zaman sebelum Islam datang, kekuatan politik di Arab, Madinah, Mekah itu tidak diperhitungkan dunia. Sementara saat itu yang menguasai dunia itu adalah dua kekuatan besar, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Arab masih lolo, maka disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan otak buntu, bukan, tapi dia peradabannya ya tidak menjadi peradaban yang hebat. Kenapa? Karena di Arab ketika itu adalah berlaku yang namanya hukum rimba. Yang banyak duit pasti menang di meja pengadilan, betul? Jangan nyenggung Pak Ustadz. Ini pecahlah hukum rimba Bu sekarang nih. Yang kuat menindas yang lemah. Anak diperjualbelikan. Yang namanya riba jadi kebiasaan. Minjam 10 balikkan berapa? 15. Nah, kamu 15, kalau di kampung kami 12. Agak beda. Cuman sama-sama ada unsur riba. Riba itu artinya tumbuh. Nah, maka disebut berkembang atau tumbuh atau lebih daripada pokoknya. Dan itu Islam datang
membatasi atau melarang yang namanya praktek-praktek riba. Ya. Ini dijelaskan di dalam banyak ayat suci Quran. Sehingga dalam hadis laki-laki anak bujang yang Indonesia taubat akilur riba dan segala macam yang terkait dengannya akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Dengan kedatangan Islam, Arab, Mekah, Madinah yang tadi tidak diperhitungkan kekuatan politiknya berubah. Berubah Arab jahiliyah menjadi Arab yang baru, yaitu dengan peradaban yang baru bersama dengan Islam. Bersama dengan Islam. Maka yang dikit-dikit nyabut ladeng katik lagi. Senggol dikit, oh nyabut ladeng posna. Itu zaman Arab dulu. Yang namanya tadi suka berperang antara suku. Ketika Islam datang, suku Aus dan Khazraj itu disatukan oleh Islam. Maka Islam ini innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu bersaudara. Ya, la takunu ikhwanana aduwa. Jangan jadikan saudara itu seperti musuh. Ini kadang-kadang kawan dianggap lawan. Nah ini musuh kita itu adalah kafir harbi seperti Yahudi Israel. Itu musuh. Ini kita lagi pengajian ini, adobe kawan tidak setuju, bubarkan. Nah gawat juga. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Nabi berhasil menguasai Madinah, mengaturnya dengan Islam. Walaupun sukanu fi Madinah mutafarriq, walaupun penduduk Madinah itu beragam, al-muslim, al-yahud, al-musyrik, ada muslim, ada Yahudi, ada musyrik dan lain-lain. Tetapi disepakati oleh penduduk Madinah, pimpinan di bawah komando Rasulullah Muhammad dengan Islam. Jadi Madinah diatur dengan Muslim yang membunuh kena kisos, Yahudi membunuh kena kisos. Muslim dapat rumah gratis. Umat lain kalau memang tidak mampu membangun rumah, diberi rumah dengan gratis. Cuman itu di zaman berikutnya, di zaman khilafah. Jazirah Arab yang kumuh, yang ketinggalan peradabannya tidak diperhitungkan dunia ketika itu, berubah menjadi peradaban yang diperhitungkan oleh kerajaan Persia maupun Romawi, yang dulu dia itu mengacak-acak surat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya seluruh imperium yang ada di Romawi maupun Persia seluruhnya pada akhirnya pada masa khilafah seluruhnya dibawa kekuasaan Islam, dibawa kekhilafahan dan masuk sebagai seorang muslim. Takbir. Di zaman Rasul itu sampai beliau wafat, itu Rasulullah itu menguasai seluruh jazirah Arab. Jazirah Arab itu hari ini terpecah menjadi 6 negara. Nah ini loka ini. Besar kata Pak Ustadz. Sayang.
Nabi di zaman Nabi itu beliau menguasai seluruh jazirah Arab yang hari ini terpecah menjadi 6 negara. 1. Arab Saudi. Siap-siap ini pertanyaan. 2. Emirat Arab. 3. Oman. 4. Yaman. 5. Bahrain. 6. 10.000. Ya salah. Saya ulangi, Nabi menguasai seluruh jazirah Arab di bawah komando Islam, pemimpin Rasulullah tertinggi, dan di antaranya di situ ada Yaman. Yaman itu dibagi dengan beberapa gubernur, tetapi tetap di bawah komando tertinggi Rasulullah Muhammad. Ada 6 negara hari ini terpecah belah. Yang dulu 1 di bawah komando Rasulullah. Pertama Arab Saudi. Yang kedua Emirat Arab, yang ketiga Bahrain, yang keempat Yaman, yang kelima Oman, yang keenam apa? Israel. 10.000. Alhamdulillah. Kemudian di zaman Khilafah Rashidah yang 4, seluruh Timur Tengah dikuasai oleh Khilafah dengan 1 komando tertinggi kaum muslimin, Amirul Mu'minin. Apa arti Amirul Mu'minin? Budak kecil nih. Sini, Mak. Apa? Sohe 10.000. Nah, modal dewe ini. Balik kati amplok ini. Seluruh Timur Tengah dikuasai oleh kekhilafan Islam di zaman Khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang Timur Tengah itu mulai Mesir, Iran, Irak, Palestina, Yordan. Apa lagi? Nunggu. Sejahtera, bahkan di zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Terus wilayah kaum muslimin sampai di zaman Khilafah Utsmaniyah, Islam menguasai 2/3 dunia. Takbir. Satu kekuatan militernya. Sekarang baru-baru ini ada video dari Perdana Menteri Pakistan. Dia mengajak kaum muslimin negeri-negeri Islam supaya bersatu untuk kekuatan di bidang militernya. Harapan kita jangan hanya bersatu di bidang militer, tetapi bersatu dalam daulatan wahidah khilafatan ala minhajin nubuwah. Takbir. Limaza kaifa yajibu alaina an nuqima al khilafah. Abu Bakar Siddiq khalifah. Wallahu alam. Di zaman Umar, tahu Umar? Khalifatus Tsaniyah, khalifah yang kedua, dia menggaji guru ngaji. Alif, ba, ta, sa. Itu zaman kami. Lip di atas alif, bawah iya, lip depan u. Itu zaman saya. Kalau sekarang enggak, a, ba, ta, sa, ja. Begitu. Hamim dibacanya hama. Nah itu budak sekarang. Benari Ustazah yo. Di zaman Umar itu guru ngaji digaji oleh beliau 15 dinar. 15 dinar sebulan. Kalau duit kita sekarang lebih kurang sekitar 98 juta. Hai Pak, 98 juta, bini 3 masih mak.
Sekarang kempang kempis 300.000. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, ini ada Ustaz kita nih, gaji beliau nih sekitar 600.000. Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz nanti di zaman khilafah antum bergaji 100 juta. Takbir. Macam-macam Pak Ustaz ini. Tidak. Dari mana? Min aina? Masdar. Di mana sumber maliyah fi daulatil islamiyah? Dari mana sumber? Dari mana pendapatan negara? Katsir min masdar fil Islam, sangat banyak sumbernya. Minha, diantaranya al-malu min milkiyatil ummah, yaitu harta sebagai kepemilikan umat. Itu namanya ialah al-ma'adin, seluruh yang namanya barang tambang. Jadi barang tambang itu Pak, itu seluruh barang tambang, minyak, gas, batu bara. Minyak Indonesia berapa persen dikuasai negara? 10.000. Kalau budak bujang tak lemak 10.000, 50.000. Cuman duitnya nih kate nih. Berapa persen? 25% dikuasai negara. 25%. Iya, salah. Ya, salah pula. Sekitar dikuasai lebih kurang hanya 20%. Selebihnya dikuasai perusahaan asing maupun, lalu dia bayar pajak. Pajak itu Pak cuman lebih kurang 10-12% Pak. Kita pakai WiFi ini Pak, pajak kalau Pak. Saya di rumah pakai WiFi, masang baru, yang lama lepas. Begitu masang baru Pak, per bulan itu 200.000. Begitu dicek jadi 224.000. Lah aja kok katanya 200.000. Iya Pak, 24.000 sekiannya itu pajak. Nah, jadi kamu ngepel-ngepel ini jangan aso itu pajak kalau itu. Bayar pajak kalau Pak kita nih Pak. Cuman kita tidak sadar. Bapak Ibu yang saya muliakan. Khalas. Mana lagi? Syukran. Di zaman khalifah berikutnya ada namanya ulama yang ahli kitab, mufasir, ngajar Quran, ngajar fikih, itu digaji per tahun 5.000 dinar. 5.000 dinar itu berapa? 7 kali 5.000, 35 miliar dibagi setahun. Berapa pendapatannya? Hampir 3 miliar per bulan. Tidak perlu lagi Pak Ustadznya itu nak bertani, nak bisnis mobil macam saya ini. Oh, iklan terus. Ayo silakan, ini banyak stok unit kita. Mobil wong. Jadi saya jadi marketing Pak. Tapi jadilah, begitu laku dapatlah itu duitnya. Alhamdulillah. Itu sejahtera di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak ditemukan masyarakat yang mau mengambil harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal di negara. Kalau sekarang Pak, jangan coba-coba Pak. Hari Raya Idul Adha menyembelih sikok hewan sapi atau sikok kerbau. Wow, berdegup, ngawak, apa tuh? Ngawak kupon, termasuk ustadznya juga ngawak kupon ini. Nah, itu zaman kondisi sekarang, ketika Islam tidak diterapkan aturan-aturannya oleh negara, maka yang terjadi ketidakadilan. Anggota dewan naik gaji.
rakyat marah, demo. Ustadz, tidak melok demo. Uji aku galak juga demo tuh. Cuman ngarahnya kemana ini? Ujung-ujungnya uji bahasa meranjat itu tumbak jantung, tula, katik perubahan antara demo dengan karena jihahnya itu, arahnya itu tidak jelas. Kalau kita jelas, nuridu taghyiran asasian syamila, kita ingin berkeinginan perubahan secara mendasar, inkilabiyah, revolusi minat demokratiyah ila nizamil islamiyah, dari sistem demokrasi kepada sistem syari, maka dia akan mensejahterakan. Maka salah satu makna daripada rahmatan lil alamin itu jalbul masalih wa darul mafasid, yaitu mendatangkan segala macam kemaslahatan bagi manusia dan menolak segala macam kerusakan. Bersama Islam kita akan bahagia, kita akan sejahtera, kita akan dimudahkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu. Di dalam kitab Daulah Islam dia dikatakan in taslim bil aqidah taslim bis syariah. Ketika engkau sudah tunduk dalam akidah dan keimanan, maka wajib pula tunduk dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Agak aneh ketika kita menyatakan amantu billah, tetapi kita meninggalkan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu. Antara iman dan amal tidak padu, padahal Allah mengatakan antara iman dan amal satu paket. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Berilah kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman itu akidah, amal soleh itu syariah. Maka antara keduanya satu paket, tidak bisa ditinggalkan salah satu di antara keduanya. Mari luruskan keimanan kita, ikuti syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu. Maka Islam akan kembali bangkit, Islam akan kembali hebat, Islam akan kembali memimpin dunia. Takbir. Demikianlah, oleh karena itu maka kita berupaya bermuhawalah diijadil islamil kafah, untuk mewujudkan kembali Islam kafah bitauhidil muslimin, dengan persatuan kaum muslimin al-alamiyah secara global, yakni binasbil imam wabil khilafah, diangkatnya seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin, seorang khalifah, dan di dalam naungan al-khilafah. Ini janji Allah akan kembali, ikutlah kita terlibat dalam berupaya mengembalikan ini. Akhirul kalam, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fastabiqul khairat li ibadatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.